Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan tentang sebuah kisah yang dialami oleh Tomo. Dia pernah mengunjungi salah satu padepokan gaib yang ada di pantai selatan Pulau Jawa. Bagaimana keseruan cerita Tomo saat masuk ke dalam padepokan gaib tersebut? Jangan di skip, tonton video ini sampai habis. Jadi bermula dari Tomo yang hobi sekali bersepeda. Dia selalu berjalan menaiki sepeda ya. Menaiki sepeda itu jaraknya itu bisa sampai ribuan kilometer karena memang dia itu punya hobi bersepeda ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi oleh dia. Jadi ada salah satu tempat di pantai-pantai selatan Jawa gitu, dan dia itu sering lewat jalur selatan gitu. Dan kemudian ada sebuah cerita yang menarik dari Tomo waktu itu. Jadi ada sebuah pantai yang memang udah jadi destinasi rute naik sepeda waktu itu, dan Tomo itu memang ingin berniat untuk bermalam di pulau ini, di pantai ini. Nah, akhirnya ketika bermalam di sana, dia tersesat dan kemudian menemukan sebuah tempat yang menurutnya aneh sekali karena tempat ini itu seperti eh, apa ya, kayak bukan tempat yang lazim ada di sana. Entah karena dia waktu itu kecapean atau bagaimana, tapi Tomo yakin bahwa dia itu tidak sedang berhalusinasi. Jadi cerita pengalaman ini akan aku ceritakan selengkapnya, dan ternyata ceritanya itu bermula saat Tomo bersepeda. Dia ingin menikmati pemandangan baru, tempat-tempat yang dia kunjungi. Nah, kebetulan waktu itu terjadi pada tahun 2006. Dan kalau aku ngelihat ya, di tahun 2006 itu akses kalau mau ke pantai selatan, apalagi kalau di Malang, itu masih makadam dan belum ada jalan lintas selatan, setauku itu. Nah, si Tomo ini kan memang hobinya bersepeda. Dia itu suka banget gitu kalau destinasinya itu pergi ke pantai-pantai baru. Nah, waktu itu emang punya niat nih si Tomo ini berkunjung ke salah satu pantai yang emang udah terkenal banget. Namanya itu Pantai Balikambang. Mungkin kalau kalian tahu, bisalah ya kalau ke Malang, ke sana aja bagus. Nah, di pantai ini itu kan terkenal itu ya, apa? Ada jembatan yang panjang gitu kan. Di Balikambang ini juga pantainya bagus dan banyak banget orang yang main atau berkunjung ke pantai di selatan Malang, Kabupaten Malang itu. Destinasi pertamanya juga Balikambang karena memang pantai ini tuh pantai yang terkenal sekali di zaman itu, sebelum ada pantai-pantai baru yang memang udah ditemukan ya sama apa sama pemerintah.
Yang nemuin pemerintah atau orang sih? Pokoknya itulah ya. Nah si Tomo ini jalan nih, rumahnya emang di kota. Dia naik sepeda untuk ke sana. Sebenarnya di kalangan teman-temannya itu sering banget gitu loh, yang udah datang ke pulau ini, pulau A, pulau B, pulau C gitu tuh bilang ini ada di sebelah pantai ini tuh ada pulau yang masih belum ada aksesnya untuk ke sana. Yuk, coba yuk ke sana yuk itu. Nah, dari kabar mulut ke mulut itu, si Tomo ini mendengar ada sebuah pulau, sebuah pantai lah, pantai. Tapi masih satu lokasi dengan Balikambang ya. Satu pantai yang memang belum dijamah atau dikunjungi sama orang. Letaknya itu nggak jauh dari pantai Balikambang ini. Dan Tomo pengen banget untuk bersepeda ke pulau ini, pantai ini gitu. Niatnya nggak ada apa-apa, niatnya itu pengen menikmati keindahan alam gitu. Ya udah, selama selama dia bersepeda juga niatnya pengen tahu tempat-tempat baru gitu, nggak ada niat lain selain hal itu. Akhirnya dia bersepeda dari Malang kota ke sana itu hampir beberapa jam ya. Pokoknya dia itu sering banget kayak berhenti dulu, berhenti gitu. Juga suka kuliner, suka ngopi. Jadi mungkin hampir berapa jam ya kalau ke sana ya, karena memang jauh banget. Kalau menurutku jauh banget lah ya. Apalagi naik sepeda ontel, bukan sepeda sepeda biasa itu. Jauh banget nih pantai selatan itu. Jadi akhirnya jalan kan, jalan dan memang berniat untuk bermalam di sana. Dia itu berangkat waktu itu masih subuh. Sebelum subuh itu udah berangkat. Nah, akhirnya sampailah di Pulau Balikambang waktu itu. Nyampe-nya itu sore kalau nggak salah. Seingatku itu nyampe-nya sore dan dia langsung beli tiket waktu itu, langsung ya udah buat tenda gitu kan, nggak nginep di apa wisma-wisma kecil di sana, nggak. Jadi dia itu sering banget kalau berkunjung ke tempat-tempat seperti itu ya udah bawa tenda, diriin tenda, dan dia tidak apa-ngapain selain menikmati keindahan pantai di sana waktu itu. Dan kemudian eh hari waktu itu tiba-tiba langsung ganti malam. Dia ya udah kayak bakar-bakar buat api unggun, buat kopi, terus tidur-tiduran. Karena memang waktu itu sendiri dia naik sepeda. Nah, dia itu diriin tenda kan nggak jauh dari jembatan Balikambang ya, di sisi kanan. Kemudian dia itu noleh gitu. Malam-malam kan kalau ada apa-apa selalu kelihatan ya. Misal ada orang naik sepeda motor di tengah hutan itu kan kelihatan dari lampu. Dia itu tuh noleh. Kan memang ada pulau ya. Pulau yang memang udah dikatakan oleh temannya itu pulau baru yang aksesnya itu masih belum dijamah sama manusia atau belum ada pengunjung yang datang ke sana. Tiba-tiba nih si Tomo itu noleh, habis itu ngelihat kayak ada lampu dari obor ya. Lampu dari obor itu menyala di tengah hutan itu tadi. Ya emang dipegang orang karena dia mikirnya nggak over nggak netting gitu, nggak ya. Ya udah, ada lampu jalan di tengah hutan, dia ngeliatin gitu sampai lama.
Dan ternyata dia penasaran, lah katanya nggak diakses orang nih pulau, tapi kok malam-malam ada yang lewat sana. Pikir Tomo itu udah, wah nggak mungkin nih, pasti di sana itu ada pantai gitu kan. Karena dia itu udah terobsesi banget sama pulau-pulau baru, tempat-tempat baru. Dia tuh saking senengnya gitu. Akhirnya ya udah, kok ada orang lewat sana, pasti di sana itu udah ada pantainya. Jadi udah ada yang akses gitu ke sana. Ya udah, akhirnya nggak digubris ya lah ya, obor yang lewat itu tadi. Dia cuma mau meyakinkan diri bahwa memang ada pulau di sana dan ada orang malam itu jalan-jalan di pulau itu. Dah akhirnya dia kan capek ya, apalagi udah beberapa jam mengayuh sepeda, dia capek, dia berniat tidur. Masuklah tenda dia. Masuk tenda dan waktu itu malam itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Udah setelah dia masuk tenda, ditutuplah pintu tenda itu. Kok tiba-tiba dia waktu merebahkan tubuh badannya, ada panggilan dari luar, nyebut nama dia, Tomo, Tomo gitu. Monggo Pinara, Tomo, Tomo, Monggo Pinara gitu. Nah, siapa? Batin Tomo kan, ah malam-malam aku lihat tadi kayaknya sepi nggak ada orang. Ini siapa nih gitu. Ini dibuka nih. Itu tenda itu dibuka dan kemudian dia ngelihat ke luar. Nggak ada orang sama sekali di situ. Ya cuma ada suara ombak yang gedebas gedebus gitu. Udah akhirnya karena nggak ada orang, dia langsung masuk lagi, tutup pintu lagi. Nah, suara itu terdengar lagi nih. Tomo, Tomo, Monggo Pinara gitu. Nah, Tomo juga, ini orang usil ini gitu. Dikira itu kan apa kayak petugas yang memang ada di apa yang ngurus pantai Balikambang kan ya, nggak ngerti lagi. Tapi kok semakin lama suaranya itu semakin aneh gitu. Terus ada kayak langkah kaki yang banyak banget tuh lewat di depan tendanya itu. Nah, si Tomo kaget dong. Nah, ini apaan sih? Kok masa malam-malam ada apa? Ada anggota yang lagi latihan gitu kan, suaranya memang banyak, gruk 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 gitu. Suaranya itu kayak orang menghentakkan kaki ke tanah berulang kali dan itu lewat di depan apa? Tendanya si Tomo. Nah, akhirnya karena penasaran selama itu mendengar hal-hal aneh, dia langsung keluar. Keluar dan dia itu kayak mastiin sesuatu gitu loh. Suara itu dari mana sih? Kok kayaknya ada yang gak beres nih gitu. Nah, waktu keluar emang gak ada siapa-siapa. Udah malam, udah ya gelap lah, gelap gulita. Cuma tendanya aja yang nyala, gak ada lagi. Ada juga warung-warung yang udah tutup gitu. Lampu-lampu dari warung yang udah tutup itu. Nggak ada orang sama sekali, hanya dia sendiri di pinggir pantai itu. Dia merasa bahwa dirinya sendiri dan nggak ada orang sama sekali. Yaudah akhirnya dia memutuskan untuk meyakinkan hatinya sendiri kalau tadi dia memang berhalusinasi karena memang kecapean naik sepeda dari kota ke pantai itu dan dia udah kalau denger apa-apa lagi aku nggak mau deh ngegubris, aku mau tidur, aku nggak mau eh, ngapa-ngapain lagi, aku mau tidur istirahat, besok pagi mau jalan-jalan nih ke pulau yang memang udah ditunjukin sama temennya. Ya tidurlah.
ditutup pintunya. Setelah ditutup pintunya, si Tomo ini denger ada orang jalan lagi nih. Malah sekarang itu dia berkeliling di sebelah tendanya. Waduh, kaget dong. Ini Tomo nggak bisa tidur nih kalau cuma digangguin kayak gitu. Duh, gimana ya? Ini orang mau gimana ya setan ini ya? Biar tahu kalau aku ini lagi istirahat gitu. Jangan ganggu-ganggu besok lah. Besok kalau udah selesai aku tidur, selesai aku istirahat, mau ganggu silakan sepuasnya aja. Kalau sekarang jangan. Ini kakiku ini udah kram banget nih. Emang mau istirahat lah sebentar aja gitu. Nah, si Tomo ini kayak ngebatin gitu loh. Lah kok tiba-tiba suaranya itu hilang? Suara langkah kaki yang tadi keliling di sebelah tendanya itu hilang. Nah, Tomo juga kaget dong lah. Ah, berarti setannya baik gitu. Jadi akhirnya dia langsung tidur, udah nggak mikir apa-apa lagi dan dia itu tidur kayak nyaman banget, terlelap. Ya udah, akhirnya tidur, terlelap, tiba-tiba dia bangun di jam 2 pagi. Karena udara waktu itu dingin dan anginnya itu sangat amat sepoi-sepoi dan kerasa banget apa kerasa banget anginnya itu besar banget waktu itu. Nah, karena angin kencang itu dia bangun bangun gitu, terus rasanya badannya itu kayak nyaman, enteng, nggak ada eh, capek-capek lagi. Keluarlah dia dari tenda. Dia ngeliat pantai gitu sambil ngeliat rembulan yang bagus banget, bintang-bintang di langit. Mantep pokoknya. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang udah nggak tua-tua banget sih. Masih apa ya? Ya pokok umurnya 50 tahunan lah. Pakai jarik, pakai baju apa? Pakai baju yang apa? Jarik gitu loh. Apa sih? Bukan jarik. Eh loreng. Ya nggak sih? Terus pakai belangkon, bawahnya itu pakai celana hitam komprang. Bapaknya itu kumisen gitu, katanya putih banget. Nah, mendekati Tomo. Nah, Tomo ini kaget dong. Tiba-tiba muncul ini dari mana orang ini? Nah, bapaknya itu kayak senyum-senyum gitu. Sambil bawa itulah apa ya? Tas tasnya ikan itu loh yang kayak jaring-jaring gitu loh. Beliau itu bawa itu. Terus nyapa nih ke Tomo. Wah, masnya itu apa? Masnya nginep di sini gitu. Terus si Tomo, "Nggih, Pak. Ini kula anu ngadekaken tenda teng mriki." Kalau bahasa Indonesia, aku sedang mendirikan tenda di sini, aku tidur di tenda di sini gitu. Oh, nggih, Mas. Monggo kula bajenge wangsul gitu. Saya mau pulang. Dan Tomo ya udah monggo-monggo aja gitu kan. Nggak kenal juga gitu. Mungkin mikirnya Tomo itu udah paling beliau mancingin jam 2 gitu ya. Tapi kok jam 2 banget gitu. Apakah nelayan berangkatnya jam 2? Dia juga nggak tahu sih informasi apa nelayan berangkat untuk nyari ikan itu jam berapa juga nggak tahu. Mungkin mungkin loh ya, mungkin ya jam 2 itu tadi. Diliatin nih bapaknya sampai hilang gitu. Lah kok dari apa? Dari ujung sana emang kan gelap ya nggak kelihatan apa. Itu orang hilang loh. Hilang, Tomo nggak ngeliat orang itu lagi. Kaget lah. Loh, bapak itu tadi kemana? Kan di sana itu cuma ada pulau. Seharusnya kan ke sana gitu kan. Dia kayak ngomong-ngomong sendiri gitu, nggak ada udah pokoknya bingung, antara bingung sama kayak menelaah keadaan saat itu juga beda tipis. Ya pokoknya suasananya seperti itu. Nah, si Tomo ini kayak
Heran gitu kan, loh kalau ke arah sana berarti kan dia harus ke pulau itu. Ah, kayaknya ada kampung nih di situ gitu. Si Tomo itu. Tapi kok kata temenku memang nggak ada kampung sama sekali di sana. Belum ada pengunjung yang memang ke sana gitu. Akhirnya dia berniat nih, wah nanti subuh aku harus jalan-jalan ke sana. Dia langsung bawa senter gitu. Dan niatnya itu mungkin pagi bisa ngelihat pantai yang diceritain oleh temennya. Katanya pantainya itu bagus di sana. Nah, dia langsung buru-buru nih. Sebelum subuh, jalan. Dia pakai headlamp, jalan nih ke pulau itu tanpa ada niat apa-apa selain dia itu penasaran sama pantai di sana yang katanya temennya itu bagus banget. Ya udah dong, dia jalan. Habis itu nggak mikir apa-apa nih. Si Tomo itu punya kebiasaan yang baik. Dia itu kalau ke tempat apapun itu pikirannya itu jernih. Jadi dia itu kayak nggak mikir bakalan ketemu setan, nggak bakalan mikir ketemu hewan buas. Dia itu kayak nggak mikir apa-apa gitu selain apa? Rasa penasarannya itu langsung terjawab dengan apa yang dia lihat. Jadi jalan nih, jalan ke sana, terus tiba-tiba dia kayak dengar ada suara orang sedang ngomong gitu kayak di pasar. Bukan bukan ngomong kayak orang barter, bukan. Jadi dia itu kayak dengar suara orang-orang sedang berbincang dan dia itu kayak eh merasa heran gitu, Mas, jam segini kok banyak orang di sana. Nah dia kayak celinguk karena memang gak ngerti asal suara itu dari mana. Tapi dia denger banget kok kalau ada orang yang sedang ngobrol gak jauh dari dia tempatnya berdiri. Lihat kelihatan lah seharusnya kalau memang ada orang gitu di situ. Tapi nggak ada siapa-siapa. Dia kan nyorot headlampnya itu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang juga nggak ada siapa-siapa. Tapi suaranya itu terdengar jelas. Yaudah, akhirnya karena ada orang nih, dia kayak gembira gitu, gembira karena ada temennya. Parah sih si Tomo nih. Dia malah kayak, wih ada temen, aku bisa nikmatin pantai itu tanpa harus sendirian gitu kan. Ya ampun Tomo. Situ dia jalan sejauh mungkin tapi nggak bertemu sama orang sama sekali. Nah suaranya itu semakin jauh, semakin hilang. Ya udahlah Tomo mikirnya, ah mungkin mereka nggak ke sini gitu. Nggak, ya udahlah nggak apa-apa lah sendirian aja. Jalan nih jalan. Habis itu udah ketemu sama bibir pantai dan dia itu kayak merasa kaget gitu. Oh, ternyata orang-orang yang jalan ke sini itu masuk ke itu ternyata gitu. Dan dia itu ngelihat ada padepokan yang super duper bercahaya banget. Katanya cahayanya itu diterangi oleh lentera obor di pinggir pantai dan di sana itu suasananya tenang banget. Gak ada apa ya, kayak gak ada perasaan berdebar gitu masuk ke sana itu. Si Tomo juga kaget, wih ternyata ada hidden gem ya di sini gitu. Ya masuk lah ya masuk. Dia ngeliat dari jauh. Itu tempat apa? Sambil mikirin gitu kan Tomo. Dia itu ngeliatin dari jauh. Itu tempat apa ya? Apa semacam kastil apa gimana gitu. Tomo belum menyadari karena memang nggak bertemu sama orang sama sekali di situ. Nah akhirnya dia jalan nih di pinggir pantai karena memang agak jauh ya, nggak agak jauh sih.
deket lah. Kalau dilihat dari mata itu memang dekat. Tapi kalau jalan itu jauh. Kastil. Kayaknya sih Tomo ini mengatakan tempat ini itu semacam padepokan karena memang padepokan kayak padepokan gitu loh. Dan warnanya itu bagus banget. Cahaya lampunya yang dari obor ini. Jadi penerangannya itu nggak main-main. Dan ini karena penasaran kan ya. Ya udah jalan aja. Nanti juga ketemu orang kan, bisa ditanya-tanya ini tempat apa. Nah, waktu berjalan semakin dekat dengan tempat ini, Tomo tidak menyadari bahwa ada orang di sana. Bingung dong dia dong. Dia noleh ke belakang, kok kayaknya bukan apa jalan itu yang udah dia lalui. Ini gimana nih, terus apa enggak nih? Gini. Tapi eman kan ya. Jadi dia itu kayak mau kembali itu rugi, mau jalan ke depan juga kalau nggak ngelihat langsung apa itu tempat, dia juga rugi gitu. Ya udahlah, akhirnya sama-sama rugi aja, ya udah masuk aja. Jalan aja deh masuk ke padepokan itu. Nah, tiba-tiba dari samping kiri padepokan ini katanya tiba-tiba ada segerombolan laki-laki yang wajahnya itu tampan banget dan berwibawa. Jalannya itu kayak pelan-pelan gitu. Kayaknya keluar dari belakang padepokan ya. Nggak tahu lagi karena memang Tomo ingatnya itu seperti itu. Jalan, akhirnya langsung nyamperin Tomo orang-orang ini pakai baju lurik gitu loh. Warna coklat hitam sama belangkonan dan semuanya itu berkumis. Wajahnya itu bersih banget dan mereka itu nggak pakai alas kaki. Jadi telanjang gitu ya kakinya. Jalan ngedeketin si Tomo dan si Tomo itu kayak, hah? Ngapain nih orang-orang ngedeketin aku? Yaudah, akhirnya disapa lah sama si Tomo. Nggih, ngapunten. Tadi sepertinya saya tuh itu kesasar dan saya masuk ke sini. Mohon maaf kalau memang saya lancang masuk-masuk ke sini tanpa permisi gitu kan Tomo. Nah, tiba-tiba salah satu dari mereka itu berjalan mendekati Tomo dan orang itu kayak ngelempar senyum yang bagus, indah banget. Sampai Tomo itu kayak adem gitu loh dengerinnya. Ngeliatin kok dengerin. Ya udah akhirnya sama Tomo dibalas mengangguk. Nah dia juga nggak ngerti ya mau ngomong apa lagi gitu. Mau kembali juga takut kesasar, masih gelap gitu kan. Nah si bapak yang tadi senyum nih ke Tomo langsung bilang gini, yaudah gitu. Karena sudah masuk ke sini, mari saya antarkan. Saya antarkan berkeliling ke padepokan gitu katanya. Wah, Tomo nih kayak ngerasa, Masya Allah, akhirnya aku ini dapat kesempatan gitu masuk ke dalam padepokan itu karena memang dia rasa penasarannya itu tinggi banget, gak ada pikiran apa-apa waktu itu selain dia itu bisa menemukan jawaban dari rasa penasarannya. Jalanlah dia jalan ke padepokan itu sambil ditemani sama orang-orang banyak itu tadi yang pakai lurik. Jalanlah pelan-pelan. Nah, bingungnya Tomo kenapa mereka nggak ada yang ngobrol satu sama lain. Cuma diem aja nunduk gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin memang adat mereka yang seperti itu atau guru mereka yang memang mengajari sopan santun kepada mereka ya kan. Namanya juga padepokan ya. Tomo taunya ya juga padepokan ini semacam kayak pesantren gitu kan. Tapi kan yang dibahas gak sama. Pokoknya ada perkumpulan lah di situ. Nah masuklah ke dalam padepokan itu, bah
Padepokan, Padepokan itu waktu Tomo masuk ke dalam lewat pintu gerbang itu harum banget baunya. Katanya baunya itu kayak bau bunga kenanga, wangi banget. Akhirnya ya udah masuk ke dalam dan dia ngeliat-ngeliat tuh, ngeliat-ngeliat padepokannya itu. Wah, ini sih bagus banget. Dan si orang itu tadi yang memang mengajak Tomo masuk ke dalam padepokan ini tuh bilang, ayo kita ke sumur di belakang gitu katanya. Ya udah masuk lah ya, ikut aja nih si Tomo karena memang pengen lihat-lihat waktu itu niatnya. Dan setelah masuk, diajaklah ke sumur itu. Ada memang sebuah sumur yang memang agak tua ya, kecil banget. Dan di situ itu ada air yang sangat bening banget. Sampai-sampai apa yang ada di dalam itu kelihatan memang. Dan airnya itu bercahaya warna biru, katanya Tomo. Wih, ini air apa Pak? Sampai tanya kan si Tomo. Nah, si bapaknya itu bilang, ini air suci. Kamu kalau mau minum, minumlah gitu. Biar apa? Biar kamu sehat, diberi sehat sama Gusti Allah gitu katanya. Yaudah lah, nggak mau menyia-nyiakan kesempatan kan, Tomo langsung ngambil nih. Ada tuh apa namanya, kayak ember yang memang diikat gitu, bukan pakai karet, pakai itu loh apa ya namanya ya, semacam tali dari kayu pokoknya. Diambillah sama Tomo, airnya itu langsung diminum, dibasuhin ke wajahnya, dibuat wudhu gitu kan. Seger banget deh pokoknya setelah. Dan itu memang apa ya, setelah dia cuci muka sama air itu kayak ada yang aneh gitu, kayak ada yang lepas dari dalam tubuhnya tapi apa nggak tahu. Dan dia itu kayak bersyukur gitu bisa mencoba sesuatu yang ada di tempat baru itu. Nah, si Tomo ini kayak terima kasih Pak gitu karena sudah mau mengizinkan aku untuk masuk ke sini. Dan sepertinya aku harus segera pulang karena memang udah jam akan pulang. Dan dia memutuskan untuk keluar dong dari padepokan itu. Nah, jalan nih. Ya udah dianterin sama si bapak itu tadi. Tiba-tiba waktu di gerbang, si bapaknya itu bilang, nanti kamu kalau datang ke sini lagi udah nggak ngeliati kita gitu. Nah, si Tomo juga kaget dong, hah? Nggak bisa ngeliat kita gimana Pak gitu. Ya udah kita nggak bakalan ketemu lagi. Semoga kenangan ini tuh bisa menjadi kenangan bagi kamu dan aku bahwa kita itu di dunia itu ada. Bilangnya kayak gitu. Tomo kaget dong karena dia nggak ngerti ya apa yang dimaksud sama bapak itu tadi. Beda karena udah ngejar jam, dia langsung cabut waktu itu meninggalkan pulau itu. Nah di tengah-tengah perjalanannya itu dia noleh dan kepingin ngeliat tahu gitu sebenarnya padepokan apa itu lah, kok pas dilihat itu ternyata udah nggak ada, udah jadi sebuah apa ya kayak tebing gitu loh, tebing yang curam banget. Nah, Tomo waktu itu langsung kayak lah kemana itu tadi. Akhirnya ya udah langsung si Tomo bergegas untuk pulang. Nah, sebelum itu dia itu kayak bertemu sama petugas yang memang bersih-bersih di pantai itu. Nah, si petugas itu langsung disamperin sama si Tomo itu, langsung Tomo itu tanya, Pak, mohon maaf, aku mau tanya itu yang tadi kan aku ke pulau itu ya gitu. Terus di sana itu kayak ada padepokan. Itu padepokan apa ya Pak? Tapi aku waktu pulang kok nggak ada gitu. Boh, bapaknya itu kayak teriak gitu kan, takut. Akhirnya manggil teman-temannya yang juga berprofesi sama.
terus suruh kumpul gitu di depan Tomo. Sini sini kamu sini gitu. Ini loh ada pemuda yang udah ngelihat padepokan gitu, padepokan gaib gitu. Nah si teman-temannya itu, masa sih mas kamu masuk ke sana? Nah si Tomo juga jawab apa adanya karena memang dia udah masuk ke sana dan juga tahu gitu. Ya, saya udah tahu tadi masuk ke sana dipimpin sama bapak-bapak berkumis pakai baju lurik gitu. Oh, semuanya pada terkejut nih mendengar Tomo udah bisa masuk ke dalam eh, padepokan gaib itu. Nah, karena udah mendengar cerita yang agak lain nih ya dari Tomo, nah petugas-petugas itu tadi langsung membawa Tomo ke sebuah rumah yang nggak jauh dari pantai tersebut. Ayo dek, ikut aku gitu. Kita ke rumahnya Mbak Wali gitu katanya. Siapa Mbak Wali gitu? Tomo kan nggak tahu ya, dia udah mau bergegas pulang karena memang udah mepet nih waktunya. Nanti kalau sampai dia telat dari jam jadwal dia udah atur pagi itu, takutnya dari rumah itu sampai malam. Nah si Tomo ini gini, aduh mohon maaf Pak, saya harus pulang. Kalau aku lama-lama di sini nanti aku nyampe rumah itu malam. Terus si bapak-bapak yang tadi itu bilang, udah kamu ikut aja dulu, aku nginep lagi nih, 1 hari lagi gitu. Ini kita harus ngobrol panjang kali lebar nih dari apa cerita yang kamu sampaikan kepada kami barusan. Si Tomo kayak mikir gitu ya, aduh gimana nih? Udah janji sama anak bini, pulang sekarang, nanti gimana? Udahlah nggak apa-apa lah gitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Kita ke rumahnya Pak Wali, emang mau bahas apa? Ya bahas padepokan gaib itu yang udah kamu ceritakan kepada kami. Ya akhirnya Tomo mendengar hal itu cuma ya bisa iya aja. Mau gimana lagi, emang dia tadi itu tahu kalau ada sebuah padepokan besar megah dan dia udah masuk ke dalamnya sambil minum air sumur di situ. Ini mereka semua bergegas nih ke rumahnya Mbak Wali. Nah di rumahnya itu Mbak Wali ini kayak udah nunggu mereka. Lah ya Tomo terkejut dong ya, karena dia nggak nggak bisa nggak bisa mikir secara logika gitulah. Kan juga gak kenal sama aku, Mbak Wali ini kok bisa-bisanya nunggu aku dan tahu kalau memang kita itu mau ke rumahnya. Nah Mbak Wali ini waktu ngelihat Tomo udah ada di depan, itu langsung panik nih. Jalan sambil sedikit lari gitu nyamperin si Tomo. Cak Bagus gitu. Ayo sini masuk. Kamu nginep aja di sini, besok aja pulang, biar atau nanti diantar sama orang-orang di sini. Tomo ya cuma celingak-celinguk ya, karena memang dia nggak tahu niatnya nanti ini mau bercerita apakah mereka penasaran dengan padepokan yang udah dia kunjungi. Akhirnya masuklah ke rumahnya Mbak Wali ini, terus duduk gitu. Rumahnya memang masih berbau adat ya, masih tempo dulu lah. Bahkan alasnya itu masih tanah liat. Dan di sana benar, ternyata Mbak Wali ini ingin tahu gitu ceritanya Tomo gimana kok bisa masuk ke dalam padepokan gaib itu, padahal mereka yang udah bertahun-tahun ingin banget tahu padepokan tersebut. Seperti kayak percaya nggak percaya kalau ada orang luar yang sangat mudah sekali masuk ke dalam padepokan gaib itu. Nah, akhirnya nih, Tomo kan penasaran. Dia penasaran banget kenapa kok mereka sebegitu niatnya, penasarannya dengan padepokan yang udah dia kunjungi waktu itu.
Akhirnya Mbak Wali bercerita nih. Dia bercerita bahwa sebenarnya kita itu di sini kan masih kejawen, Mas. Dan di sini itu ada salah satu kisah yang mana memang sudah ada dari zaman Mbah Buyut kita gitu. Ada sebuah padepokan atau tempat ya. Tempat ini memang gaib. Hanya muncul beberapa kali dalam puluhan tahun. Itu katanya Mbak Wali itu bilang kalau yang menghuni di sana itu leluhur-leluhur yang memang berhati suci dan mereka itu menjaga garis pantai selatan Pulau Jawa. Katanya gitu. Dan kita yang sudah mendalami ilmu nih bertahun-tahun, bahkan kita itu sudah seperti membuang pikiran dunia agar bisa diberi kesempatan masuk ke dalam padepokan ini, itu masih belum terwujud. Dan kami terkejut ketika Mas bisa masuk ke sana. Karena padepokan ini memang padepokan yang gaib dan dihuni hanya oleh kaum laki-laki, nggak ada perempuan di sana. Nah, setelah mendengar itu nih Tomo langsung gini, iya Pak, bener. Semua yang ada di sana laki-laki semua. Dan yang anehnya nih, aku terkejut ketika mereka memakai baju lurik. Semuanya pakai lurik dan kepalanya itu ada pakai belangkon. Nah, akhirnya mereka percaya, iya bener. Di padepokan itu memang dihuni oleh laki-laki yang memakai pakaian tersebut. Katanya nih, padepokan ini itu namanya Padepokan Surya Kencana. Surya Kencana yang memang enggak bisa dijamah oleh orang-orang umum, ataupun ada orang yang bertapa atau orang yang memang tirakat ingin masuk ke dalam padepokan itu masih belum bisa, gagal terus gitu. Jadi Masnya kayak rezeki nih bisa masuk ke dalam padepokan tersebut. Nah, akhirnya Pak Wali ini tanya nih, di sana ngapain aja Mas? Oh, saya diantar ke sebuah sumur di belakang padepokan itu. Terus disuruh minum airnya, habis itu disuruh disuruh mandi, disuruh wudhu gitu. Habis itu setelah dari sumur, ya memang aku berniat untuk pulang. Nah, akhirnya mereka antarkan aku sampai gerbang. Nah, ketika menoleh, padepokan itu sudah tidak ada. Akhirnya semua yang mendengarkan itu agak merinding dan juga penasaran juga ya. Ternyata memang ada alam gaib yang mereka cari selama ini. Ya, padepokan itu. Nah, cerita Mas Tomo ini sebenarnya kayak mengingatkan aku kepada kisah sebuah pulau yang memang ada di selatan Pulau Jawa, yaitu kisah dari Pulau Trembini, di Pulau Perawan. Dan pulau ini itu katanya pulau gaib. Di sana yang menghuni, ya karena sebutannya udah Pulau Perawan, berarti yang menghuni kan kaum Hawa. Dan memang di sana yang menghuni semuanya perempuan. Dan pulau ini itu pulau gaib, sama seperti pulau Surya Kencana, padepokan Surya Kencana yang di pulau ini gitu. Dan begitulah cerita lengkap yang dialami oleh Tomo ketika memasuki padepokan gaib di pantai selatan Jawa. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.